Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama-sama pada saat ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami menaikkan puji dan syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan selalu memelihara, menjaga kehidupan kami sampai pada saat ini kami ada. Sebagaimana ada semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu, agar firman Allah yang kami dengar pada saat ini akan tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah tidak dibiarkannya orang benar itu goyah, yang terdapat di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23 dikatakan demikian firman Tuhan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan ayat firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini. Tentunya firman Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk meneguhkan iman kita kepada Tuhan, agar hari-hari yang kita jalani kita tidak menjadi goyah, kita tidak menjadi khawatir dan takut dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya pada saat ini melalui firman Allah kita dapat melihat di sana apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa tidak dibiarkan orang benar itu goyah. Nah, ini merupakan janji Tuhan di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya, bahwa walaupun hari-hari yang kita jalani tentunya tidak lepas dari namanya kekhawatiran, ya, kecemasan dan ketakutan seringkali datang di dalam kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Apalagi ya kita sekarang ada di tahun 2025, untuk kedepannya kita belum tahu apa yang akan kita hadapi, apa yang akan terjadi di dalam dunia ini, yang seringkali hal-hal itu menimbulkan rasa takut, rasa cemas dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Namun satu hal kita percaya, bahwa walaupun hal itu datang ataupun terjadi, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi goyah. Itu sebabnya agar kita mengalami bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pertama kita harus percaya. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi dari segala isinya. Allah kita adalah Allah yang sanggup, Allah yang dapat memelihara kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi begitu banyak tantangan, bila mana kita tetap percaya kepada Tuhan, ya, maka kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan tidak membuat kita menjadi goyah dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab kita percaya ketika kita mau datang kepadanya, kita mau berserah kepada Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan
kekuatan di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan tidak membiarkan orang benar itu goyah. Asalkan pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan yang sanggup menolong kita ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi masalah dan persoalan hidup. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kedua, dikatakan bahwa agar orang benar itu tidak dibiarkan, maka kita harus hidup, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan ini tentunya menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, yang tentunya kita belum sempurna dalam melakukan seluruh firman Tuhan, tetapi kita mau belajar, kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dari hari ke hari melalui sikap, melalui tindakan, perbuatan yang kita lakukan supaya kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Maka kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, dan Dia tidak membiarkan kita goyah untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena hidup kita berkenan, hidup kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sehingga ketika kita hidup benar, melakukan segala kehendak-Nya, maka kita percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan yang kita jalani. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan selalu menolong. Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita sehingga kita tetap terpelihara di dalam kasih daripada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, agar kita tidak dibiarkan goyah, maka kita harus ketika menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup kita, maka harus kita datang kepada Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Kita harus menyerahkan segala beban, segala masalah, segala persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia yang sanggup memelihara kehidupan kita. Dia yang sanggup menopang kehidupan kita. Dia yang sanggup memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, maka kita harus datang, kita harus mencari Tuhan supaya apa? Tuhan yang dapat memberikan pertolongan. Sebab di mana dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Jadi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan dalam hidup yang kita jalani, maka kita harus percaya, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia yang sanggup memelihara kehidupan kita. Kita datang kepadanya tentunya melalui doa. Sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semua itu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi masalah,
persoalan dan tantangan hidup, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti menjawab setiap doa yang kita naikkan kepadanya. Sebab apa? Sebab kita percaya kepadanya. Sebab kita melakukan segala kehendaknya di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika menghadapi masalah, kita datang, kita berseru, maka kita percaya Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti memberikan jawaban dan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Nah, tentunya hari-hari yang kita jalani ke depan, ya kita semua pasti tahu bahwa hari-hari kita bukanlah hari-hari yang mudah, tetapi hari-hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Ada banyak hal yang bisa datang, yang bisa terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Namun ingat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita hidup benar, dan ketika kita selalu datang mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, maka disitulah kita akan melihat Tuhan akan selalu menolong kehidupan saudara dan saya. Tentunya ini sudah menjadi pengalaman kita pribadi lepas pribadi selama kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, tidak lepas dari segala pergumulan hidup, tantangan dan masalah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur katakan bahwa sejak dahulu, ya, dari masa muda sampai pada masa tua, Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar, ya. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, asalkan apa? Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus menaruh pengharapan kita. Kita harus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan, sebagaimana firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13, dikatakan Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, dikatakan di ayat yang kelima bagian B, dikatakan demikian firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan bahwa ini merupakan janji Tuhan, bahwa Dia tidak pernah membiarkan, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya mari hari-hari yang kita jalani, kita tetap menaruh percaya kita, harapan kita hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menjadi pertolongan, Tuhan yang sanggup memelihara, Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan saudara dan saya. Apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi, percayalah Tuhan dapat memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, pada saat ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, tetapi bila apa yang kita sudah dengar kita taruh dalam hati kita, sehingga dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak menjadi khawatir, kita tidak menjadi takut, sebab kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar itu goyah. Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu memberkati. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup menopang, Engkau yang sanggup memelihara dan memberkati kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit,
ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, bahkan pergumulan hidup yang kami jalani. Tetapi kami percaya Tuhan setia, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan orang benar itu menjadi goyah. Ini menjadi iman kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Kami berdoa apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi persoalan bagi umat-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kelepasan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Berikan tubuh yang sehat untuk kami pakai memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Segala keperluan, kebutuhan kami, Engkau sanggup menyediakannya bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami pohonkan doa kami syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.